Halo sahabat Tersabot, hari ini kita akan mencoba untuk merekondisi. Ini ada mesin obras merek Butterfly yang saya dapatkan dari lapak rongsok ya, sudah terbuang, tapi komponennya semuanya tampaknya masih ada. Hanya saja ini tidak berkaratan ya, terus karena di lapak rongsok jadi ada bagian-bagian ini tuh miring-miring ya, mungkin ketindih-tindih barang yang lebih berat tapi secara fungsi dia masih berfungsi semua guys. Ininya juga masih berfungsi, terus ininya masih ada. Saya nggak tahu, saya belum pernah pakai mesin kayak gini, tapi saya pikir ini prinsipnya sama aja kayak mesin jahit ya. Cuma yang saya tahu mesin obras itu benangnya ada 3. Saya tahu benangnya ada 3 karena ini kan kalau di mesin jahit ini tempat tension, tempat tegangan benang ya, pemenahan tegangan benang gitu ya. Nggak tahu apa sih istilahnya, saya bukan tukang jahit profesional, tapi saya ngerti lah dikit-dikit jahit gitu doang. Nah ini ada 3, 1, 2, 3 tempat benangnya, artinya memang benangnya 3 ya. Cuma problemnya ini, pertama dinamonya nggak ada, tapi ininya ada, tapi mesin utamanya ada, aman gitu ya. Dinamo sih kita bisa cari nanti. Sama satu lagi, saya bingung nih benangnya naruh di mana kalau dipasang gitu ya. Kalau nggak salah sih ada tiangnya gitu, tiang buat benang, tapi ini nggak ada. Tapi itu bisa kita atasi nanti ya. Oke, langkah pertama kita akan bongkar dulu. Kita bongkar, kita bersihin dulu yang begini-begini ya. Oke, saksikan terus ya teman-teman ya. Saya posisikan dulu kamera. Oke teman-teman, yang saya tahu kalau urusannya sama mesin jahit itu obeng alat yang kita butuhkan semuanya min. Saya nggak tahu kenapa, tapi udah khasnya mesin jahit kayaknya semua menggunakan obeng min. Kita buka dulu ini. Kenapa ini kita perlu bersihkan? Karena ini pasti tempat kain, jadi dia harus bersih. Kalau kotor nanti kainnya kotor, kita perlu kita amplas. Oke. Tulisin kalau nggak salah ada yang ditulisin pergerakan yang ini, pergerakan yang itu Ini udah banyak kotorannya teman-teman ya. Mungkin yang punya udah ganti mesin yang baru, jadi yang lama di gudang, terus yang punya udah nggak make di rumah, anaknya nggak ngerti, terus dijual ke tukang rongsok. Oh ini bisa dibuka nggak sih? Harusnya bisa sih. Kita buka yang mana dulu ya? Mungkin sepatunya dulu kali yang harus dibuka. Buka sepatunya di mana? Buka ini batu, bisa di. Oke. Bisa dinaikin lagi. Bukanya nih guys. Satunya harus kita, masa ini harus kita pincir. Oke, kita bersih-bersihin dulu deh. Kita kuas-kuasin dulu deh. Bisa kita buka.
teman-teman kalau bongkar-bongkar gini harus sediain tempat seperti ini ya, biar bautnya nggak berceceran, biar komponennya itu nggak berceceran. Ini nggak terlalu harus bersih kalau bagian ini teman-teman, karena ini bagian mesin. Yang penting dia, maksud saya nggak terlalu bersih karena dia nggak bersentuhan dengan kain. Ini juga bisa dibuka teman-teman, tapi hati-hati kalau membuka karena pasti ada spernya. Cukup pastikan dia tidak hilang. Bisa kita amplas ini. Kenapa harus kita amplas? Karena ini tempat benang supaya benangnya bersih. Bisa dibuka guys, harusnya bisa, tapi nggak usah deh, daripada nanti kita bersihin aja ya teman-teman ya. Bersihin aja. Kita pasang lagi tadi, tapi ini kita lap-lap dulu ya. Oh, dia posisinya tadi seperti ini. Terus kalau bongkar harus ingat posisi awal ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak memiliki ingatan yang bagus, sekarang udah ada kamera, dipoto dulu posisi-posisinya. Kenapa harus kita bersihkan? Karena ini adalah tempat benang. Kalau benangnya kotor ya nanti hasil obrasnya juga kotor kali-kali. Iya pasti sih. Kita coba memperbaikinya. Kita cuma pengen tahu apakah dia ini bisa dikencengin ya teman. Ini kenceng banget guys. Tampaknya ada sesuatu yang kurang. Cuma ini kok ini ada yang salah. Kenapa dia begitu kenceng? Atau memang begitu ya? Kok nggak bisa ngangkat ya? Ada kayu yang kurang. Apakah ada pernya? Apakah perlu ada? Nah ini harusnya bisa begini ya teman-teman. Masa dia kencang banget? Tuh kencang banget. Tidak bisa ngangkat sama sekali. Atau memang terlalu kencang saya? Oh ya. Paham. Lalu ini tadi nanti kita belum ketemu gimana caranya. Kita begini dulu. Ini yang udah ketahuan kelihatan rusak banget ini. Kita coba bongkar dulu ini. Tampaknya obengnya harus ganti. Yang agak
pasti. Oke, bisa. Kita buka semua. Oke, ini kayaknya sih masih bagus ya teman-teman, cuma nggak kerawat aja. Ya, ternyata dia komponennya terpisah. Tapi kita buka aja biar bisa kita bersihin. Nah, ini problemnya adalah ini, miring, bengkok. Nah, kita bisa ratakan dengan tang. Kita kembalikan posisinya. Ini gampang ya karena plat tipis, jadi posisinya bisa kita bentuk ulang atau begini. Ini tampaknya masih kurang ya teman-teman ya. Bagian ini bisa kita bentuk sih. Teman juga bisa menggunakan palu, tapi karena kita punya alat ini, set, nah itu mana lanjut, nah itu dia, kita bisa press dia dengan alat. Kasih minyak di sini guys. Kita perlu kasih minyak di bagian-bagiannya. Ini sebenarnya nggak harus diminyakin sih, tapi kadang-kadang perlu. Tapi jangan banyak-banyak ya, sekedar untuk ngelumas aja. Sini kan ada oil. Kita kasih oil di sini. Karena ini Asia, nggak dioliin. Satu kan kotoran. Di bagian-bagian kayak
kasih oli kayak gini. Oke teman-teman, ini hasil tadi udah kita bersihin, terus yang kendor-kendor udah kita kencengin. Kita akan coba apakah dia cukup berfungsi untuk mengobras ya. Tapi kita belum punya apa namanya, mesin, belum punya dinamo, jadi kita manual aja dulu. Tampaknya cukup berfungsi ya guys ya. Cukup berfungsi, pisaunya juga jalan kayaknya. Tadi pisaunya sempat saya asah dulu ya, karena karat, makanya nggak sempat kerekam. Ya, berhasil ya guys ya. Tapi kita belum coba pakai benang nih. Oke. Bagian satu nanti saya akan bikin bagian bagaimana cara memasang dinamonya. Oke, terima kasih.